sebelum PK kami lakukan, nah ini yang paling penting, kami akan melakukan rangkaian-rangkaian upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim, ya tentu saya nggak boleh sebutkan namanya, ya untuk hari Senin kita akan jalankan itu di Komisi Yudisial. Setelah itu kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Itulah rangkaian-rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu kami akan memilih waktu yang tepat kapan kami akan mengajukan PK, apakah di tengah-tengahnya, apakah di akhirnya. Daripada kita berdebat betul otopsi atau tidak, saya mau bilang, kalau otopsinya itu ada, bawa ke sini. Bawa hasilnya, bawa di pengadilan waktu itu. Nggak, pengadilan nggak ada. Nah kalau sekarang Anda mau berdebat dengan saya, ada otopsi, bawa ke sini. Tunjukkan kalau itu ada, ya udah saya tutup mulut. Saya selesai lagi kasus ini. Ini nggak ada. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan ada otopsi padahal barangnya tidak ada? Ini kan dongeng jadinya. Nah inilah menjadi persoalan yang serius di sini. Ya, ini kejanggalannya. Kamilah ibaratnya prajurit yang berada di garis depan. Kalau misalkan ternyata putusannya itu tidak Jessica dinyatakan bersalah, kemungkinan ada citra buruk yang akan melekat pada tim jaksa, karena kamilah yang menjadi tampilan atau dalam tanda kutip poster perkara Jessica Kumala Wongso. Kenapa barang bukti yang disegel bisa berubah? Ada yang bisa jawab gak itu? Sebagai jaksa, kalau misalnya ada kemungkinan ini kayaknya orang gak bersalah ini, bisa punya feeling dong? Iya. Bisa punya feeling. Apakah Maaf, tapi saya satu-satunya dokter forensik itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden IMPAM selama 3 tahun, Bu. Apa itu? Indo-Pasifik, berarti Indo-Pasifik itu 3 benua, Bu. Asia, Afrika, Australia. Indo-Pasifik Association of Law, hukum kesehatan, medicine, forensik, and science. Itu CSI, Bu. Pemeriksaan itu. Saya presiden dari 3 benua. Selama 3 tahun 2016 sampai 2020. Ya, saya presiden dan saya ini konsultan hakim di ICC International Criminal Court di Den Haag, Bu. Jadi di Den Haag itu kan kalau ada kejahatan internasional antar negara gitu misalnya, jadi genocide misalnya, diadili di Den Haag, Bu. Oh, iya, seperti kayak PBB tapi buat pengadilan. Nah di Den Haag itu ada hakim kan. Nah saya satu dari 16 hakim di sana, Bu. Penasihat hakim di Den Haag. Jadi saya selama itu 3 tahun saya jadi konsultan hakim di sana. Setiap tahun saya berangkat ke Belanda untuk memberikan bikin aturan dan segala macam internasional, Bu. Jadi sekarang percaya nggak, Bu, ya kalau saya tuh mau menghancurkan reputasi saya gampang, saya buat salah aja, Bu. Dan Ibu bisa browsing saya gitu, ada itu catatan ini. Setiap tahun mereka bikin meeting apa tuh ada nama saya. Jadi ya nggak mungkin lah saya menghancurkan reputasi saya hanya demi satu kasus. Dokter forensik kan otopsi juga kan, Dok, ya? Pernah ada hal mistis nggak sih, Dok? Saya maunya sih iya, Bu, tapi nggak pernah. Terus terang kalau yang mistis itu saya mengharapkan saya ketemu. Misalnya, dia bilang, ini santet, di otopsi ternyata ada sebab matinya, Bu. Saya nggak pernah nemuin santet sekalipun. Apa biasanya kalau dicurigai santet tuh biasanya apa? Nah, kan kalau mereka bilang santet di dalam ketemu paku, ketemu apa tuh nggak pernah kejadian, Bu. Kalau misalnya ketemu orang dioperasi, di dalam ada tumor, di dalam tumornya di dalam perutnya misalnya ada gigi, ada rambut, itu buat kita sih normal, Bu. Itu kanker teratoma namanya, salah tempat, Bu.
Itu gimana tuh maksudnya? Iya, ada tumor, begitu dibolang di situ ada gigi, tapi itu semua bahan dari manusia. Oh. Kalau ada tumor kemudian di situ ada paku segala macam nggak pernah. Oh, jadi kalau ada tumor di dalamnya ada rambut, Ada gigi, gigi, itu tumor teratoma. Itu alam normal. Dari badannya dia sendiri. Jadi artinya bukan santet itu ya? Bukan. Oke. Tapi kalau misalnya orang kebal, itu saya pernah dapat satu pengalaman, Bu. Kalau orang ditembak, lubangnya kan bulat, Bu, kalau tegak lurus. Tapi kalau miring kan lubangnya lonjong. Dia bulat. Begitu waktu dia otopsi, anak peluru itu nggak masuk ke dalam mesin kan, dia bulat itu masuk lurus kan. Dia ternyata turun, dia jadi cuman lewatin gitu. kulit dia kemana-mana gitu loh. Padahal masuknya tegak lurus. Kebal itu pernah ketemu yang begituan ada lah. Tapi meninggal udah. Iya meninggalnya kan bingung kenapa bisa meninggal. Ternyata Indonesia juga ada yang kayak begitu. Kalau katanya sih kalau anak peluru tuh ada penangkalnya, anak peluru itu mesti dikasih bahan apa yang bisa kemudian dia nembus ke orang yang kebal itu tadi. Tapi yang sebaliknya juga pernah, Bu. Kebal itu saya temukan di UGD. Gue bingung pasti. Di UGD ada orang dibacok kan. Terus mau jahit kan. Jarumnya patah, Bu. Patah. Saya bilang, Pak, ini patah. Saya ngomong dengan dokter lagi. Patah lagi. Ini padahal jarum baru. Dia bilang, sorry dok. Dia keluarin dari kantongnya. Ini saya mesti taruh kain merah. Diikat itu dibuka. Apa sih Pak isinya? Dibuka. Ada tulisan di dalam tuh, Bu. Ditaruh gitu, dikit bisa dijahit, Bu. Oh ya. Jadi pernah ketemu orang kebal ya? Ya. Nah, satu lagi yang memang betul ada, Bu. Di ronsen di kulitnya tuh ada jarum-jarum, Bu. Oh, itu ada. Ibu pasang susuk ya? 4 biji ya? Kok dokter tahu? Ya ada di ronsen. Itu dari emas juga. Itu ada, Bu, kalau yang gituan. Bukan mistik, Bu. Tapi itu kalau di ronsen kelihatan. Kelihatan memang jarum bener kok. Jadi kalau lewat di tempat metal detektor bunyi dong harusnya ya? Iya, tapi kalau kecil mah enggak lah. Oh, kalau itu terlalu kecil. Enggak, maksudnya itu hal-hal yang ada. Tapi kalau misalnya dia mendatangi mimpinya dokter gitu. Enggak lah. Kalau saya sih sebenarnya begini, Bu. Itu cuma ada di film. Oh, itu cuma ada di film. Tapi kalau kenyataannya kan kalau ibu pergi kamar baca ibu takut kan? Iya. Kalau di RSCM, Maya takut sama saya. Kenapa? Takut diotopsi. Oh iya. Itu beda aja, Bu. Jadi artinya dia kalau ketemu kita bisa kelihatan itu dia juga sama-sama takut sama kita, Bu, sebenarnya. Terlihat sejarahnya semua ya sama dokter. Tawa ya dokter. Pasti tahu deh. Macam-macam. Makanya di sini saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka. Maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya kriminolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Saya yakin ketika itu dibuka di pengadilan itu pergerakan-pergerakan itu tidak ada, penggarukan itu. Kenapa? Kalau ada, kenapa nggak dia tampilkan yang Full HD? Nah, kemarin di pengadilan ditampilkan itu standar definition. Sesuai dengan BAP-nya kamera 9 standar definition 96576. Kenapa dia rekayasa menjadi dia turunkan resolusinya? Berarti saya menduga pergerakan itu tidak pernah ada. Kira tidak ada. Pertanyaannya itu motifnya apa untuk mengurangi resolusi itu? Karena apa? Mengurangi resolusi berarti mengurangi informasi. Banyak informasi yang hilang. Saya buktikan 73% informasi hilang, 100% akibat loss tadi itu, information loss. Ya kan? Harusnya dia tampilkan aja itu keseluruhan. Makanya saya duga kenapa dia rekayasa menjadi standard definition, karena memang tidak pernah ada pergerakan-pergerakan itu. Berikut juga dengan apa yang terjadi di kamera 7, yaitu memindahkan paper bag sebagai sejajar. Itu kan kalau kita perhatikan lagi paper bag seperti hantu ya, hantu yang menggerakkan terbang sendiri itu. Persepsi mata saya ya, karena memang standard definition dia lakukan. Pergerakan-pergerakan yang dia ceritakan itu, saya yakin itu tidak ada. Oh gitu? Iya. Kalau ada, kenapa nggak dia tampilkan 1920 1080? Full HD? Iya. Gitu. Itulah yang terjadi sekarang ini. Resolusi yang rendah menciptakan persepsi, narasi, dan narasi ini menciptakan penggiringan. Penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah. Nama Shandy Handika sedang hangat menjadi perbincangan publik usai film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso rilis di Netflix viral. Tidak hanya kemunculannya di film dokumenter tersebut, tetapi juga kehadirannya di sejumlah podcast yang dengan tegas membantah kejanggalan-kejanggalan yang disuarakan sejumlah kalangan terkait tewasnya Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Sorotan pada Shandy sendiri belakangan menyasar terkait harta kekayaan yang dimilikinya yang mencapai 7,6 miliar.
Sontak saja netizen dibuat heboh melihat harta kekayaan Shandy, sebagaimana tercantum dalam situasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari berbagai harta yang dimiliki Shandy, aset hibahlah yang banyak dipertanyakan oleh sejumlah pihak, terutama mereka yang sampai dengan saat ini masih gencar mencari keadilan untuk Jessica. Lantas, seperti apa tanggapan Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, melihat kecurigaan publik dengan harta kekayaan yang dimiliki Shandy Handika? Dan bagaimana pula praktisi hukum menilai hal tersebut? Kalian tahu nggak, saat ini kita itu bisa memantau kekayaan seorang pejabat. Kalau nggak ada yang tahu, sini-sini ya tak kasih tahu. Jadi teman-teman, caranya mudah. Kalian cukup klik LHKPN, lalu masuk ke e-announcement. Nah, di situ ada nama pejabat yang mau kita pantau. Kemudian kita klik tahunnya. Kita coba lihat kekayaan Jaksa Sandi. Nah, kamu lihat ini ya, kekayaannya 7 miliar. Kalau misalnya gaji seorang jaksa paling mentok 20 juta per bulan, maka tanpa makan, tanpa beli bensin, kamu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempunyai kekayaan 7 miliar ya. Kamu nggak akan bisa punya kekayaan seperti itu. Tetapi jangan negatif thinking dulu loh ya teman-teman. Tuh kamu lihat, dari tanah sama kendaraannya semuanya itu hibah. Jadi dikasih, jangan negatif thinking dulu, dikasih ya. Pasal 222 KUHP. Dokter Jaya, tapi kalau sebagai ahli racun dok, apakah betul ditemukan racun jenis cyanida tersebut dalam tubuh Mirna dok? Nah begini, pertama kali usaha meninggal diperiksa oleh saya mau kasih tahu dulu ya supaya nanti yang saya omongin kemudian bisa dimengerti. Saya pernah nanya ke guru saya, bagaimana caranya seorang dokter itu mengetahui racun? Kalau misalnya saya menggetok kepala orang, udah jelas ada lukanya kan, kekerasan fisik ada lukanya. Ya. Kalau racun tidak kelihatan, bagaimana? Ada beberapa tanda. Tanda pertama adalah orang mati mendadak atau sakit mendadak dari kondisi sehat. Satu. Yang kedua, kalau korbannya massal, itu kita curiga keracunan. Tapi kalau satu pun bisa. Tapi ini jadi tidak mutlak yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat kontak. Dia minum, atau dia terpapar, kena gas dan segala itu ada kontak. Yang ketiga, ada gejala yang sesuai dengan racun tersebut. Yang keempat, ketemu racun atau pemecahannya di dalam tubuh. Jadi artinya, kalau saya dibilang saya diracun sama cyanida, saya itu minum, di lambung saya harus ada cyanida. Itu karena itu mesti saya masuk dulu. Dan ada metabolisme. Cyanida di dalam tubuh akan didetoks sama tubuh menjadi tiosianat, CNS. Cyanida itu CNS. Maka CNS itu akan ada di lambung, di dalam hati, karena di hati itu perubahannya. Di lambung itu ketemu, jadi di lambung itu ketemu cyanida, di hati ketemu CNS, kemudian diangkut ke darah, di darah ada CNS, di urin ada CNS. Itu syaratnya. Jadi nggak mungkin dia dibilang keracunan cyanida kalau tidak ada hal tersebut. Nah sekarang kita kembali ke kasus. Saya ini terlibat kasus ini secara tidak sengaja. Pada waktu itu saya sedang mau mengawetkan jenazah karena saya adalah dokter yang mengawetkan jenazah. Kalau orang di Indonesia mau dikubur lebih dari 24 jam, itu instruksi dari Dinas Kesehatan harus diformalin karena dia akan busuk dan mencemari lingkungan. Jadi kalau mau disimpan di rumah duka harus diformalin kalau lebih dari. Nah, Mirna ini meninggal mau dikubur 3 hari kemudian. Jadi wajib kalau dia nggak mau diformalin nggak bisa ditaruh di rumah duka. Bisa tempat lain terserah. Tapi aturan seperti itu. Nah pada waktu itu saya nanya sebagai dokter yang juga dokter forensik, saya tanya ada apa? Habis minum kopi mati katanya. Mungkin diracun tuh, pokoknya dia ngomong gitu, mungkin racun. Saya langsung aware. Jadi waktu sebelum formalin, saya lakukan pemeriksaan. Saya periksa dari ujung kaki sampai ujung rambut, kepala sampai ujung kaki, dari depan, belakang semua saya periksa, tidak ada luka. Berarti tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, itu saya lihat orang meninggal itu ada namanya lebam mayat. Di bagian belakang dia tidur, itu darah tuh kan ke belakang ngumpul. Itu ada biru-biru di belakang. Itu namanya lebam mayat. Itu normal. Kalau orang keracunan cyanida, lebam mayatnya itu merah terang. Mukanya pun merah terang. Kenapa? Orang keracunan cyanida itu seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi,
itu mati kelaparan. Jadi oksigen banyak di dalam darah, tapi oksigen nggak bisa dipakai. Kenapa? Sianida yang tidak sempat didetoksifikasi karena masuknya banyak, dia menghambat enzim pernapasan. Enzim itu membuat oksigen yang ada nggak bisa dipakai sama jaringan. Akibatnya jaringan kekurangan makan. Orang awam bisa melihat jelas ya dok itu ya? Bisa. Dan yang Anda lihat pada saat itu pertama kali seperti apa? Jadi akibatnya apa? Gara-gara kekurangan oksigen, otak bisa mati. Dia bisa kejang-kejang, paru, dia sesak napas dan lain-lain, itu gejalanya. Tapi karena oksigennya banyak, maka lebah mayatnya itu tidak hitam, tidak biru, merah terang. Semua orang tahu merah terang. Itu gejalanya. Waktu itu mukanya biru. Si Mirna mukanya biru, bibirnya biru, tangannya biru. Jadi itu menunjukkan dia kurang oksigen. Bukan keracunan cyanida, tapi itu bukan merupakan satu yang mutlak. Karena yang kami sempat baca, yang kami sempat dengar, di lambungnya juga ada korosif. Nah itu belum, itu masih luar dulu. Pada waktu itu saya tekan, itu prosedur resmi kalau dokter forensik ditekan dada perutnya. Kalau ada sesuatu di lambungnya pasti hawa keluar kan. Saya beginiin, saya cium. Kalau ketemu bau, misalnya bau minyak tanah, itu minum baygon biasanya, insektisida. Kalau baunya bau bawang putih, keracunan arsen. Kalau baunya pahit, itu keracunan cyanida. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti cyanida. 1 miligram per liter, 1 ppm, saya bisa cium. Dalam jarak berapapun saya bisa cium. Kalau 10 miligram per liter, saya mabok. Jadi saya bisa cium. Sehingga kalau di FKUI, kalau ada orang otopsi sana, saya baru datang, saya bilang itu keracunan cyanida sebelum diperiksa lab. Saya adalah 1 dari 84% orang Indonesia yang bisa cium itu, karena saya punya gen itu. Jadi saya tahu benar. Waktu saya tekan, tidak ada bau. Tidak ada aroma apapun. Sehingga saya yakin bahwa itu tidak cyanida, itu khas. Bau cyanida itu khas. Nah kemudian saya tidak tahu lagi. Habis itu pada waktu itu, karena saya lihat ini katanya habis minum kopi mati, nggak wajar. Saya bilang keluarganya harus diotopsi dulu sebelum saya formalin. Karena kalau nggak diotopsi, saya nanti mengacaukan penyidikan kan. Anda sempat sampaikan langsung kepada pihak keluarga? Keluarga bilang saya tidak mau otopsi. Nah, saya kebetulan ada polisi di situ, ada polisi nih. Saya bilang, Pak polisi, ini harus diotopsi. Kalau nggak diotopsi nanti dia bisa digali lagi atau bisa ribut di belakang hari. Polisinya bilang, dok keluarga tidak setuju. Saya bilang, saya bantah, Pak, yang punya kewenangan bapak bukan keluarga. Kalau bapak suruh otopsi, dokter akan otopsi. Kalau enggak ya enggak. Terus dia bilang, dok, sekarang apa syaratnya untuk melakukan formalin? Saya bilang syaratnya ada orang yang bertanggung jawab terhadap kematiannya. Ini udah ada surat kematian. Jadi rumah sakit Habib Waluyo sudah mengeluarkan surat kematian. Udah resmi dokter formalin. Karena kalau nggak bisa disimpan kan. Nanti soal keluarga otopsi, saya akan persuasi. Itu katanya. Jadi saya dapat izin polisi. Keluarganya menolak. Dan dikatakan, dan saya sendiri sudah mengecek bahwa itu tidak cyanida. Nah, habis itu saya tidak tahu. Hari ketiga, jadi hari ketiga mau dikubur. Malamnya, itu saya dapat kabar dari orang kabar jenazah. Dok, kemarin dibawa dok jenazahnya. Jam 11 malam, dari situ dibawa ke rumah sakit Polri. Saya pikir bawa ke RSM, enggak, dibawa ke rumah sakit Polri. Jam 2 sudah balik lagi. Nah, saya terus kemudian heran. Kalau seandainya mati karena keracunan, saya sendiri pribadi, otopsinya aja minimal bisa 3-5 jam. Itu 3 jam dari Selipi ke Kramat Jati, balik Kramat Jati. Saya yakin itu tidak diotopsi. Saya yakin. Makanya habis itu saya telepon. Nah, dokter Slamet yang melakukan pemeriksaan di rumah sakit Kramat Jati itu teman saya. Satu angkatan, lulus forensiknya bareng. Cuman dia polisi, saya enggak. Saya bilang, Slamet, kamu tuh otopsi apa enggak? Kok cepet banget? Saya bilang. Saya mau belajar maksudnya. Belajar otopsi yang cepet. Dia bilang, oh saya memang disuruhnya otopsi, tapi keluarganya menolak. Jadi apa yang dilakukan? Saya cuma ambil sampel. Hanya sampel, dok. Sampel. Dan juga sempat ada dokter perubahan sebenarnya warna dari biru ke nanti dulu. merah. Enggak, Nanti dulu. artinya itu mungkin atau tidak, dokter Jaya? Tidak. Tidak mungkin. Dokter, ini alurnya bisa panjang sekali, tapi kita harus membagi dengan narasumber lain, mohon maaf. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik. Di depan kamera langsung saya tutupkan mic map, tangan dia belaga saya pegang. Saya bilang sama kamera sama TV, ini tangan Pak Edi lagi saya pegang. Waktu itu saya ngomongnya Pak Darmawan, baru sekarang saya tahu namanya Pak Edi.
Gitu, saya bilang Pak Darmawan, saya pegang tangannya. Semua orang pada percaya kan, saya bilang kemudian saya buka mapnya, jreng, ternyata saya pegang depan tangan dia, bukan tangan dia. Ya, it is about angle. Jadi kalau sudutnya kelihatan dari sana bukan berarti itu yang terjadi yang diasumsikan. Begitu pula untuk kejadian yang di film ini, yang di video ini, ya bahwa rekaman tersebut katanya tangan ini si Jessica. Mana mukanya nggak kelihatan kok. Secara digital saya mau mengakui itu tangannya seorang Jessica dari mana? Wajahnya nggak kelihatan. Kalau ceritanya dia bilang, oh itu ada memang wajahnya kelihatan. Kalau dia memang benar punya wajahnya di situ, pasti saat dia menjadikan bukti seorang Edi akan menunjukkan ini wajahnya wajah dia. Secara posisi duduk. Lah, posisi duduk sekarang saya bisa aja setting segala sesuatu untuk bikin yang kayak gini. Even the next day. Itu saya tahu tanaman itu namanya black cardinal. Ya yang jenisnya itu kalau nggak salah atau green cardinal. Jenisnya kayak gitu. Diambil dari satu sudut sini, harusnya sinkron dengan kamera yang lain juga yang mengambil sama-sama juga kursi tersebut dari sudut yang lainnya. Jadi saat gerakan dia mengambil tangan gini, dari kamera jauh sekalipun kelihatan tangannya cerek. Detik menitnya dan kemudian gerakannya harus sama, durasinya harus sama. Jangan hanya kemudian satu kamera bisa merekam dan itu dijadikan sebagai bukti. Sementara yang lainnya nggak ada. Ya, kita uji aja Bang. Nanti dulu, aku belum sini. Kita mengujinya. Ya, saya slow motion, di situ saya kasih lihat. Ya bahwa tangan tersebut sempat ketutupan sama si daunnya The Green Cardinal tersebut. Kemudian taking something, bukan menaruh ya. Taking something dari situ, baru menekuk di sini tidak ada mengeluarkan, tidak ada menuangkan. Wait, kalau kita menuangkan segala sesuatu yang berani dipegang, cyanida loh. Mungkin coba kita lihat juga ya Bang. Gini loh, ini cyanida yang dimana orang tahu bahwa jangankan kalau umpamanya itu diminum pasti kan keracunan. Jadi yang memegang juga dia tahu ini racun, umpamanya kalau memang itu racun, dia akan berhati-hati memegangnya nggak sembarang aja. Disesuaikan kemudian satu sisi saja di sini. Nah, satu sisi tersebut tidak kelihatan sama sekali dia untuk menuangkan, memastikan. Jadi dia cuma diam aja. Sedangkan kalau menuangkan ada memiring. Nah, dia cuma bermiring ke situ. Silakan kita uji dimainkan slow motion, jangan sama saya saja. Itu kan beredar di media kan. Nah, semuanya menganalisa, bahkan Mas Roy juga nanti bisa menganalisa. Yang dibuktikan di persidangan sedikit, padahal kamera tersebut yang ada di kafe tersebut bukan lebih dari 9. Itu sebetulnya ada sekitar belasan. 14. Karena ada 17. Ya. Karena apa saya bilang ada 17? Yang kelihatan Salah satu filenya itu adalah CH17 strip 15.11 sampai 16.17. Apa loh? Tepuk tangan buat yang apa? Nah, yang kemudian yang diungkapkan kenapa cuma sedikit? Bagaimana terjadinya dengan channel-channel yang lain? Apakah betul tidak terekam? Sementara di persidangan dari yang dulu sampai sekarang tidak pernah diungkapkan dari channel-channel yang lain. Ini logika sederhana. Nanti dulu jangan dipotong. Kalau kita bilang sekarang mundur Mas Roy, kita bilang mundur pada saat tersebut. Kalau kita saat tersebut kemudian ini menjadi bukti bahwa ini adalah bukti yang menguatkan, waktu itu si bapaknya juga belum tahu dia akan menang atau tidak. Kok berani-beraninya ini masih ditahan, kemudian ini sebenarnya bukti kuat gitu kan Mas Roy ya. Kenapa baru sekarang? Padahal ini bukti yang paling nyata, yang lainnya sampai jauh-jauh semua orang media nge-zoom kemudian cari fakta di situ. Gitulah. Lihat di BAP-nya, tidak mengutarakan jumlahnya dan kemudian tidak benar-benar mengkonfirm sebetulnya yang ada kejadian yang nomor mana saja. Apakah memang butuh motif dalam suatu pembunuhan berencana ini? Ada banyak pendapat ahli yang menyatakan tidak butuh motif. Karena motif itu hanya bisa diketahui oleh si pelaku dan itu sangat sulit apabila pelaku tidak mengakui. Kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat Mirna pada saat itu, ya toh? Apakah saudara juga bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan? Bukan Pak, saya tidak berpendapat Pak. Gini Pak, kesesuaian. Jadi gini loh Pak, kalau misalnya itu tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak Pak. Diceritakan nggak oleh disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum? Begini Pak, saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini Pak, ini ya Bapak salah. Kenapa salah? Saya tidak salah Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini Pak, saya mau nerangkan dari segi kita Pak. Nah iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya Pak. Iya, tapi ya, ini berasumsi. Lah, saudara menguji atau tidak?
kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Bukan terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh. Keberatan yang mulia. Kok Pak ini berpendapat apa? Biarkan dong. Itu kan dia mendapatkan data dari Anda. Semua diam. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Ya. Bisa saya ngomong sebentar Pak Hakim? Saya ngomongnya begini Pak. Dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar Pak. Jadi artinya benar bibirnya kebiruan Pak. Benar ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif segala macam, itu benar Pak. Cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya apakah ini cocok nggak dengan cyanida, itu loh. Saya ngomongnya dari segi ilmu Pak. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Penonton supaya tenang. Itu lain lagi. Tenang. Saudara ahli kalau bicara cyanida itu juga nanti ada ahlinya di sini yang sudah memeriksa barang bukti itu. Lah kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga Anda berbeda? Ayo jawab. Loh, saya justru bingung Bapak nanya apaan Pak. Nah, Anda juga jangan membuat bingung kami. Ya. Silakan jawab. Begini ya. Jadi ya, coba tenang ya, semua tenang. Kalau nggak tenang kita skor. Jadi saya ini sama sekali tidak bilang ini salah Pak. Ini emang temuan dan dokter tuh nggak boleh bohong Pak. Saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong, kenyataan seperti itu. Kan saudara sudah bersumpah. Ya. Ya kan? Iya. Nah, karena hasilnya seperti ini, cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang digelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu Anda memihak begitu. Keberatan kami majelis hakim. Ya keberatan saya. Kami jaksa penuntut keberatan. Yuk, akan. Biar. Sudah, semua tenang ya, semua tenang. Anda jangan protes ke saya melalui majelis hakim. Ya, makan waktu. Pertengkaran ini makan waktu, ya. Silakan. Tidak beda dengan orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan. Saya ini percaya yang namanya hierarki ilmu. Jadi bukan hierarki yang lo junior gue jadi lo harus hormat sama gue, bukan begitu. Hierarki ilmu, dimana kita harus menghormati beliau-beliau yang ilmunya lebih banyak daripada kita. Dan saya percaya yang namanya kualat atau karma. Ketika ada seseorang menghina beliau yang jelas-jelas ilmunya lebih banyak, dihina, direndahkan, itu saya percaya orang yang merendahkan dan menghina ini udah gak bisa dikasih respect lagi. Dan orang seperti ini akan dapat karmanya, hukum timbal balik, saya percaya itu. Dan sekarang kita lihat kasus ini ya, Dokter Jaja itu sudah direndahkan sama dua orang yang kebetulan podcast di tempat yang sama. Yang pertama itu dibentak di dalam pengadilan loh. Anda tahu nggak apa yang Anda teliti? Itu saya masih ingat banget ya, begitu kan. Itu saya rasa konyol ya, mengingat yang ngebentak ini, yang dia bukan dokter, yang dia bukan dokter forensik, yang dia tidak pernah meneliti cyanida, itu menjelaskan sistem cyanida ketika masuk ke dalam tubuh. Katanya kalau udah masuk ke dalam tubuh ini kecekek di dalam leher ini, jadi kagak bisa turun ke lambung begitu. Mungkin dipikirnya jarak antara mulut ke lambung ini kayak Cilandak Jakarta 3 jaman gitu mungkin ya. Dan yang kedua, Dokter Jaja ini dikatain lagi, katanya hanyalah orang sembarangan yang ngomong di pinggir jalan gitu karena tidak mengotopsi. Tapi kan faktanya tidak ada otopsi, hanya ada sampel kan. Ini konyol menurut saya karena yang ngatain ini pun pernah menjelaskan cyanida juga di dalam suatu podcast yang sampai dibenerin sama anak IPA di dalam kolom komentar. Anak IPA ini lebih paham karena memang di bidang mereka. Tapi itu kan berarti salah penjelasannya. Ini konyol menurut saya. Bahkan tahun 86 Dokter Jaja itu sudah lulus FKUI. Tahun 86, 2 orang yang menghina Dokter Jaja ini bahkan belum ada yang genep 15 tahun. Kok bisa-bisanya menghina buku forensik yang hidup? Sekarang kalau kita tarik benang merahnya, kenapa ketika ada dokter yang dia expert di bidangnya menjelaskan secara fakta, melihat dengan mata, melihat korban kan, dicek dari kepala sampai ujung kaki, sampai ujung rambut dicek, berbicara sesuai fakta.
tapi kok seakan-akan dianggap omong kosong. Bahkan orang-orang ini kayak sampai susah-susah menjelaskan sesuatu yang itu di luar bidang mereka. Itu ada apa? Saya mah nggak bisa jawab, coba kalian jawab di kolom komentar ya.